Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Memang Punya Kita. Wow, di penghujung bulan Agustus, yaitu tepatnya di 31 Agustus 2023, aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Cak Mano pagi ini semangat ya, walaupun ini masih Kamis Cek Didi, masih ada hari. Betul. Siko lagi Jumat menuju weekend. Nah, Ujo tuh waiting for your weekend. Wah, ingat zaman-zaman radio dulu. Melamun. Tapi Caknya kalau di penghujung Agustus ada yang agak-agak melamun karena tahu tadi kan gajian belum. Sudah Cek Didi. Belum, kalau Cak Didi belum gajian. Oh iya, lain cerita itu. Baik, dan tentunya pemirsa Cak biasa di hari Kamis Altiara Didi ngerewangi dari jam 9 sampai jam 10 live dari Studio 2 PAL TV Memang Punya Kita. Narasumber kita hari ini dengan tema harmoni frekuensi, menelusuri jejak radio dari masa ke masa bersama Persatuan Penyiar Radio Sumatera Selatan. Nah, kita sudah kedatangan Okan Gembul. Ini Sekretaris Jenderal DPW Persiari Sumsel. Betul. Selamat pagi Okan. Selamat pagi. Pak Sekjen kita. Cek Didi senang tapi ketemu Cek Didi sama Cek Altiara. Langsung Anda. Sudah biasa Walau kita mau langsung orang. Bukan di radio ini. Oh iya benar. Kan di TV. Iya, benar. Ada lagi ini lebih tingginya lagi. Iya. Humas Persuarinya Persiari yaitu Andy Ruskan. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kalau ini Ya. tahun 70, 80, 90, 2000. Oh itu beda dekade. Beda dekade. Oke, berarti ini kami tidak perlu nanya kamu be ngoceh. Kamu jadi berubah ya. Karena kan radio. Iya. Ya, baiklah kirim-kirim salam. Kita baca ke atensi yang lama masuk. Halo Kak Jono. Jadi Oke. kita pengen tahu Cek Didi Iya, Cak Mano sih perkembangan radio ini dari tahun ke tahun. Karena kita kemarin juga tahu kita ngadepi COVID-19 yang memang tidak mudah nian Betul. untuk industri kreatif juga. Baik. Cak, Nah, itu. aku tanya ke Okan dulu. Okan, Iya. kalau di radio di Palembang di radio mana? Oke, jadi Waduh. belum. Wong lamo. Iya. Wong lamo. Iya. Jadi sebelumnya terima kasih dulu buat PAL TV ya sudah kasih kesempatan. Jadi sebelumnya harusnya Bapak Ketua DPW Persiari Sumsel yang hadir tapi tidak bisa hadir karena alasan tertentu dan alasan biasa ngomong Palembang. Oh, mungkin Iya, dia ada gawe. mungkin dia Apa? parkir takut gak ada leasing. Nah, bisa jadi kan kita Iya, tahu. Atau iya. mungkin baru balik tadi subuh kan kita tahu kan. Iya, Iya, benar. capean Jadi, ya. bener. Jadi inti apa yang tadi? Rada lupa juga. Radio Tanya. mana? Oh iya. Iya. Jadi kalau sekarang itu di Trax FM Palembang. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya ya adalah radio-radio. Pernah satu radio juga sama Cek Didi Cek Altiara juga. Iya. Yang larut Intinya- datik lagi tuh ya. Iya maksudnya ya sekarang sudah di Trax intinya itu sih. Di ya. Track FM. Iya. Berarti dari radio dari tahun berapa nih? Kalau total tuh dari 2008. Oh, 2008, ya Allah. Oh, aku masih SMP. SMP. Kan. Tapi kan Cek Didi zaman VOC. Iya. Oh, kalau ini milenial, ini kolonial ya. Kalau Kak Edi di radio mana Kak Iya, Kak. sekarang? Kemarin sempat di radio analog, sekarang sudah lagi membersamai Six Radio, salah satu radio streaming, radio komunitas ataupun radio pendidikan di Kota Palembang, tepatnya di SMA Negeri 6. Oh, berarti kita harus nge-download aplikasi dulu bisa dengerin radio Boleh itu. download aplikasi, bisa juga langsung buka di streaming, langsung bisa juga langsung. Oh, langsung bisa. Nah, ini kan tergabung di dalam Persatuan Penyiar Radio Sumsel. Betul. Radio seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Wilayah Sumatera Selatan. wilayah Sumatera Selatan. Oke, Kak, ini kan agak baru terdengar nih. Baru Iya, berapa tahun betul. di Palembang ini? Baru 11 April 2003 tadi. Oh, 2020 baru, pantas. Baru sudah pelantikan? dideklarasikan. Sudah. Sudah. Pelantikannya tuh di Gedung Pers Solo. Secara serentak untuk melantik seluruh pengurus se-Indonesia. Oke, kenapa kan kok baru dibentuk di 2023 ini? Kenapa nggak dari dulu? Jadi sebenarnya ini dari tahun lalu sudah ada obrolan dari penyiar-penyiar yang ada di Jakarta. Jadi Oke. sudah nelfon segala macam. Memang mungkin karena baru menyadari kalau memang butuh wadah untuk penyiar radio ini kan. Oke. Jadi bisa dibilang sekarang baru bisa terlaksana karena sekarang kita tahu kalau sekarang 2023 Caknya banyak uang yang nak jadi penyiar radio, ya kan. Betul. Terus juga sudah baca dulu ya mungkin ya kalau dulu kan ngomong tertentu sekarang ini uang segala uang nak pengen jadi penyiar radio. Nah, tapi kita tetap butuh wadahnya tentunya untuk menghandle galau-galaunya pengen jadi penyiar radio ini. Nah, akhirnya barulah
segala macam dengan persiapan hanu ini, barulah tadi di tanggal 11 Maret ya, 11 Maret sebenarnya, 11 Maret ya. 2023 itu barulah dideklarasi ke Persiari Indonesia di Monumen Pers Surakarta Solo. Waduh, gitu. 11 Maret tuh ingat lagu. 11 Maret. 11 Januari, mohon maaf jadi dia. Nah, ini kalau ngomong soal anggotanya ada berapa banyak? Kalau di Sumsel. Sumsel itu kurang lebih adalah sekitar 100-an, tapi itu belum yang terdeteksi ya, belum yang masuk grup WhatsApp. Yang sudah masuk grup WhatsApp sekitar itu. Nah, tapi memang kita rencananya adalah kita pengen handle seluruh yang Sumatera Selatan. Oke. Tapi memang fokusnya untuk sekarang itu Palembang dulu sebenarnya, karena kan pun juga karena kita terpusat di Palembang, jadi pengennya Palembang dulu, cek itu. Baik. Jadi sekitar itu yang ada di grup lah. Kayak Iya, gitu sih. aku nggak mau baca formalin. Jadi di KO kan pakai skincare apa ya, glowingnya nih. Glowingin. Apa? Iya. Lebih apa nih? Kili kosmetik. Oke, Kak Edi. Di kau tuh cak nyimak nih kan. Iya, iya. Makasih ya sudah pura-pura nyimak. Iya, Selama 5 menit lalu. Memang iman. Presenter Halo Palembang ini smart people. Iya. And Smart friendly. people and happy Tuhan. Oke, Kak Edi, kalau kita kan di Persiari nih, Iya. tapi kan sudah ada dari zaman-zaman dulu tuh ada PRSNI. Iya. Nah, bedanya apa tuh? Nah, kalau PRSN itu Persatuan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Betul. Nah, itu anggotanya adalah owner ataupun manajemen dari stasiun radio itu sendiri. Oke. Nah, kalau Persiari ini adalah komunitas ataupun asosiasi dari penyiarnya. Oh, gitu. Nah, kalau yang tadi itu ownernya sama manajemennya untuk PRSSNI. Oke. Kalau Persiari khusus untuk penyiarnya ataupun yang terlibat misalnya MD, musik direkturnya, PD itu bisa juga masuk di Tapi pusat Persiari. perhatiannya sama. Skopnya sih tetap sama, objeknya adalah radio. Cuma yang membedakan tadi strategi, misalkan stasiun itu kayak mana marketingnya untuk radio ini berkembang itu di PRSSNI ya. Betul. Kalau untuk Persiari sendiri untuk lebih ke penyiarnya. Gimana untuk ada edukasinya, Betul. kemudian perlindungan hukumnya, Ya. dan itu mencakup tidak hanya stasiun radio yang analog, tapi juga radio streaming, radio komunitas. Oke. Bahkan yang anak-anak SMA sekolah pun bisa gabung juga di Persiari. Oke, Kak, perlindungan hukum tadi maksudnya apa, Kak, untuk penyiar itu? Iya, jadi gini, kita ini kan kadang-kadang, apalagi zaman digital kayak ini ya, banyak orang kebablasan, ngerasa apapun ini zaman demokrasi Barbar. bebas ya. Hai guys, misalnya, kita tuh ada yang namanya produk jurnalistik, ada produk personality. Nah, produk personality ini misalnya, hai guys, kemarin tuh aku ngeliat, aku penyiar radio nih, tapi aku melihat tadi ada tersangka kasus penyuapan ini bla 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 bla. Dia ngomong di akun YouTube dia atau Oke. nah, beda dengan itu bisa misalnya ternyata salah, itu bisa disangkakan secara kriminal. Tapi kalau dia produk jurnalistik, pemirsa, misalnya dia di radio dia dengan adanya editor segala macam, dia menyampaikan berita, kalau itu salah, itu tidak bisa dipidana, tapi harus ada hak jawab. Hak jawab itu bisa diundang ke radio yang bersangkutan, gitu. Untuk, ini loh aku klarifikasi, kemarin bukan aku, tapi si B, tapi mirip sama aku, seperti itu. Klarifikasi. Itu namanya produk jurnalistik, karena dia di stasiun radionya secara resmi, gitu. Beda, makanya dari itu harus dibedakan antara, itu tadi diedukasi, baik itu secara skillnya maupun dia secara legalitasnya ya, gitu. Oke. Jangan sampai dia tuh ngeluar ke asal ngomong doang gitu ya. Gitu. Kak, kalau di Persiari ini kantor kita di mana nih? Base camp kita? Kalau untuk Persiari DW ini karena baru terbentuk ya secara nasional, jadi kita tuh belum ada secara stay di mana gitu. Jadi kalau ketemunya masih kongkong janjian. Oh, Benar. gitu. Tapi memang untuk sementara ini sih berkantor yang itu base campnya di tempat Ketua Persiari Sumsel ya di Radio El Sinta. Di situ. Jadi memang rata-rata ke situ sih kita kalau kumpul, tapi kadang banyak di luar gitu. Tapi Ya loh, kayo ngobrol bae. biasa ya Biasa. Kak. Tapi sering jam juga. 3:30 subuh masih online. Dari mana sih, Kak? Biasa. Abis tahajud. Oh, iya, ya jadi dia, Allah, ya kan. beda. Nyambung kaget nak ke Masjid Agung. Iya. Tapi kalau dari Keokan Dewe, jika Iya. perkembangan radio sekarang tuh cak mana sih Kak, apalagi setelah pandemi ini? Ya, walaupun ya mungkin saya ini kalau perkembangannya memang diakui lah ya kalau 2020 sampai 2000 ya mungkin sampai detik ini lah ya. Sebenarnya radio tuh ya pasti ya ada efeknya luar biasa dan gara-gara Covid mulai dari
ya iklannya tidak terlalu banyak segala macam, terus juga banyak yang di apa namanya Cut. di cut ya, benar di cut. Altiara juga termasuk ya, maksudnya pada di cut Kau segala kasih tahu macam. aja lo gak Nah maksudnya banyak akhirnya yang harus dipangkas karyawan segala macam gitu karena kan. ekonomi ya. Iya karena memang efisiensi ya, karena kan kalau dipilih ya harus perusahaan yang bertahan bukan karyawan kayak gitu kan. Ya. Karena kalau perusahaannya roboh ya kayak mana ada lingkungan kerjanya kayak gitu kan. Betul. Jadi akhirnya memang pengaruhnya sebenarnya masih sekarang masih ada. Terbukti ya mulai dulunya yang range harga sekian baru bisa dapat, sekarang nah harga murah. Biasalah cek Didi mau cek Altiara terus mungkin Paket. yang paket iya nak Jadi murah. paket ya lah. Iya terus yang memang soal itu saya yang memang harus benar-benar, kalau dulu kan kita ada rate kan cek itu kan. Betul. Sekarang nih Cak ya sudahlah sekian deh kita terima, yang penting pemasukan radio segala macam. Tapi untungnya dengan kecanggihan zaman juga, ya radio tetap bisa dinikmati dengan ya sudah online Baik. segala macam. Tinggal memang sekali lagi ya oke radionya sudah semakin berkembang, tapi kan kita pengen sekali lagi adalah si penyiarnya ini sebagai garda paling depan. Nah itu yang pengen kita tuh sebenarnya ada Betul. Nah, kualitas. kayak Indi, karena kan Ini sudah pertanyaan. Didi juga kan Iya, iya. Lageran dulu biar tuh penyiar lanjut radio nih. Iya, iya, iya. Sikat cek diri. Ya. Dulu OB Radi. Oh iya. Ngelak mixer. Oh iya. Ngelabat Oke, kopi ya. di era sekarang kan Iya. kamu kalau dari ada survei kayak SC Nielsen dan lain sebagainya, kita tahu tuh pendengar yang paling banyak di jam prime time dan lain Prime sebagainya. time, iya. Nah di era sekarang ini sudah sangat jarang nih kalau misalnya kita dengar penelpon online, mungkin kalau radio-radio yang segmennya apa sih kayak family atau dangdut, kadang kita nelpon sama Yuk Wati, di mana Wati? Di ini misalnya lagi di sawah misalnya, Iya, iya, atau iya, lagi. Nah sekarang sudah banyak orang denger radio itu hanya di mobil. Di mobil, iya. Bener ya kak? Zaman dulu kita Betul. dengar pakai Walkman, pakai apa segala macam. Betul, jadi kemarin tuh di tahun 2019 kami pribadi pernah bentuk tim untuk survei kecil-kecilan di Palembang ya. Oke. Ternyata tuh sekarang untuk di Palembang deh, kami bisa klaim ini karena kami pernah survei, 70% pendengar radio aktif di Palembang ataupun di kota-kota besar itu melalui di mobil. Karena bahkan anak-anak, kalau kita itu ngandalkan anak usia milenial milenial sama generasi X. Kalau yang generasi Z itu hampir bisa dikatakan mereka tidak mendengar radio. Bahkan aku kan ngajar juga nih di broadcast di SMA 6 ya. Oke. Mereka tuh tidak tahu radio itu apa gitu. Ini apa ini kak? Kaset pasti. Dia dengerin kaset, padahal itu kaset kan? Kaset, betul. Nah, bahkan boro-boran dengerin. Jadi memang intinya itu kalau ada pernyataan banyak orang dengarkan di mobil. Makanya yang paling sekarang nih yang masih hidup, orang banyak mengatakan bisnis radio itu tuh industri radio itu sudah matahari terbit, matahari tenggelam. Tapi di kota-kota besar masih tinggi, kenapa? Masih banyak yang dengerin radio lewat mobil. Betul, karena puana-puanaan yang SMP, SMA, kalau aku ada denger radio, no, main PS10 di rumah. Kita wong kayu lamo. Ponakan bahasa Inggris ya, no. Kalau dulu kan ida. Tapi yang benar ya, mungkin saya survei dari Andy juga, kalau pribadi dari kan banyak yang ngomong juga kan, banyak maksudnya ketemu langsung dengan sih, memang banyak itu sekarang radio itu di jalan, ya baik itu perputarannya adalah pergi balik gitu. Jadi pagi sore. Armada ya? Iya benar, Iya, armada. Nah, bener. makanya sebenarnya ngapa akhirnya industri radio itu memang kayak Jakarta terutama itu kan biasanya fokusnya di utama itu pagi sore karena kan memang itu jam ramenya wong denger kan. Nah, jadi memang kalau dulu kan tau lah dewek cedi di sama Cek Altiara malam dalu ditelepon, didengar segala macam sambil ngapa-ngapoi ya kan, Sambil masak, segala macam. Cuma Betul. sekarang ya karena mungkin pendengar radio dulu itu sudah berubah ya kan, sudah adopt lah ya kalau bahasa kita, jadi sudah berubah juga. Jadi ya tadi perputarannya di pagi sore pasti jalan itulah yang paling banyak. Nah, Makanya itu dia. iya, Itu makanya prime time-nya ya? Bener, makanya radio itu sebenarnya mati kata radio itu pasti tidak ada ini. Salah, justru radio semakin banyak macet.
itu semakin radio masih hidup. Baik. Selama kemacetan ada, Waduh, radio serunya masih ini hidup. Baik, Okan Oke, kakek Okan cuap ini. ini ya kita banyak obrol lagi kayak di Siap, Bigo siap, kan siap, cak biasa siap. pemirsa udah nak liwat, jangan kemana-mana tetap di Halo Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Dengan narasumber kita ada Okan Gembul dan juga ada Andy Ruskan. Gembul memang asli nama KTP. Tidak kan Tidak namanya. lah. Kan Yusuf Ada dua KTP sebenarnya. aku pernah lihat KTP Okan Iya. ini Muhammad Tajudin. Nama radionya Okan. Bukan. Tidak kan memang sebenarnya itu ada 2 KTP. aku Oke. tuh nama. Serius? Tidak main-main Tidak. bayar lah. Langsung Namanya halo di di KTP. Dukcapil. Iya, udah. Dapil ya kayak datang ke Treksu. Oke, Kak Andy, mungkin Kak Andy yang lebih senior nih ya dalam di dunia peradio. Kalau dari zaman dulu Iya. 2090-an, 2000 kan ngomong tuh agak direm. Iya. Ngomong salah sedikit kita didatangi uang atau ditegur KPID dan lain Lu mau sebagainya. datang yang ininya tuh ngelempar. Lempar pensel. Bang Cedi ini pernah kan Bang David kan? Ketawa ngakak pun Iya, gitu. ada Iya. timingnya, Timing, iya. 2 detik. Nah, Betul. sekarang kok penyiar radio barbar? Cak mana Kak ini perhatian dari persiarinya? Nah, itu dia salah satu setiap kita melakukan sesuatu kan biasanya berangkat dari keresahan ya. Iya. Dissatisfaction uji kata orang itu. Nah, kita juga ngerasa kayak itu. Kayaknya di 2023 semakin dengan seiring perkembangan zaman, kayaknya sudah pakem-pakem itu bukan berarti kita tidak mau menerima perkembangan zaman, tapi memang ini kan dia area publik, ranah publik. Oke. Dan kita setiap itu punya tanggung jawab moral, setiap karya yang kita keluarkan itu pasti ditonton wong rame dan kita jadi influencer. Jangan sampai kitanya pribadi ataupun station kita itu jadi malah jadi bumerang. Sementara yang diharapkan dengan kehadiran Persiari ini pernah disampaikan oleh ketua Persiari, penyiar itu adalah frontliner, garda terdepan untuk menyampaikan peradaban. Nah, kalau kita ngomong peradaban kan kita harus jadi contoh yang baik. Setiap itu punya tanggung jawab moral Betul. untuk setiap karyanya. Nah, kalau kita dulu balik-balik, mungkin setiap penyiar dulu tuh memang benar-benar ada yang trainingnya 3 bulan, ada yang sudah 3 bulan lah capek-capek, nggak lulus pula kan kayak Iya. gitu. Terus ada timing. Kalau sekarang memang karena banyaknya mudah, seperti aku nak jadi penyiar, ternyata dia udah lulus di radio ini, sudah buka podcast beh, DWAN. Nah, ketika dia buka podcast DWAN, nggak kate arahan, nggak kate yang namanya training, artinya sebasengan. Maka dari itu, kalau kita itu kan nggak bisa nih, person to person kita omongi, ya minimal ketika kita ada Persiari ini, anggota-anggota kita edukasi, kita kasih yang namanya training. Oh ini loh pakemnya, misalnya kalau ngomong tuh boleh kita happy, tapi jangan ngakak tuh sampai wah, gitu kan kita dulu 3 detik. Itu. Terus kalau wah di mic tuh sampai seperti itu. Ketika kita harus minggir dulu kan seperti itu. Itu teknik miking. Teknik kita dulu enak ya. Makanya ketika itu pun akan jadi add value ketika kayak Kak Didi sama Tiara jadi MC di luar off air. Pasti ada orang tahu. Ini pasti penyiar deh, penyiar TV deh atau penyiar radio deh. Iya. Dia beda sama MC biasa. Ada teknik. Nah, betul. itu sih yang kita pengen Persiari dorong supaya siapapun yang akan ataupun sudah di Persiari ini, dia mempunyai ada reward, ada punishment. Rugi dong kalau aku tidak masuk Persiari. Kenapa? Ada ilmunya dan ada legalitas serta juga ada perlindungan tadi. Betul. Okan. Iya, Nah, jadi kan di baru berapa bulan Iya. di organisasi kita ini. Iya. Ada apa Kak ke depannya? Ada Oke. program-program apa, kegiatan Iya. apa? Jadi kalau waktu pelantikan itu Dewek sebenarnya program dari pusat itu banyak nih ya. Nah, salah satunya adalah mulai dari pertama tuh kita melakukan pelatihan. Jadi pelatihan buat penyiar-penyiar radio. Iya. Jadi memang ada kelasnya bisa dibilang Oke. cak itu. Jadi cuma yang jadi anggota Persiari tadi Bay yang bisa untuk ikutan pelatihan ini. Jadi ada jangka persekian bulan cak itu untuk Iya. pelatihannya.
Terus juga memang tetap akan ada kerjasama juga dengan yang terkait juga kan banyak ada KPID juga, terus Betul. yang lainnya juga itu kerjasama tetap dan juga akan ada proses ya di mana yang tadi sudah dibilang juga kita coba untuk ada legalitas hukumnya. Kalau di media massa kan ada banyak kan kayak Persatuan Wartawan segala macam. betul. Nah harapannya sebenarnya ya sama kayak penyiar radio juga tetap ada yang sama dengan wartawan itu. Altiara ada juga Apa tuh? persatuan ini, persatuan isi-isi tukang gibah. Oke. Dan main tenis. Iya. Itu Oh, dia. jadi banyak ya. Jadi- Nah, kalau jadi untuk banyak. soal sorry Kak Endi, kalau kita kan berdiri sendiri nih untuk sementara Iya. yang nantinya ada badan hukum dan lain Iya. sebagainya. Kalau misalnya ada event-event, kegiatan, dana siapa yang backup? Oke, jadi kalau misalnya masalah dana memang karena kita masih baru, memang kita belum ada nih. Kalau dari Ngomong kalau belum ada. Ngomong, bisa. ada DFWO. memang kita lagi Nanti Bapak bantu ya. Benar. Iya, nanti Bapak bantu. Pokoknya kalau masalah dana emang sejauh ini kalau dari pusat belum ada ini, belum ada apa mah aba-aba lah ya, Iya. karena emang lagi progres untuk sosialisasi terlebih dahulu, perkenalan dulu, tapi pinjol rencananya. Iya, ya Allah. KTP ya. Tapi intinya Iya, memang iya, iya. kalau ke dana emang kita belum ada sejujurnya. Karena baru berapa bulan Karena juga ya belum kau ada. kan ya. Tapi memang rencananya kan ada beberapa kesepakatan mungkin dari iuran kah Iya. mungkin segala macam, tapi iuran bukan per bulan, per menit, jadi akan Oh iya. mahal iya, iya, mahal iya, ya dana. bener. Maksudnya per tahun, tapi Berarti tujuannya akan mas renten ya. Nah, Tapi karya dulu. Ya, Iya, iya. tapi yang penting tadi tetap adalah karena ada pelatihan-pelatihan tadi dan memang tujuannya balik lagi yang tadi dibahas sama KND juga. Jadi kita pengen penyiar itu bagus, makanya ada pelatihan. Kayak gitu. Oh, karena sekarang ceokan dewe jingo cek pulo kan manggilnya kan. Iya, iya. Penyiar ini Kan ini dia ya, kan enggak penyiar bagus track, ya. bukan radio Iya, iya, Sriwijaya iya, Palembang. Tapi banyak juga Iya. Radio Sriwijaya yang masuk Persari ini ya. Ya banyak ada juga kok ada. Iya. Masuk juga. Oke, kalau berbicara radio di Penyiarnya bang, tanya penyiarnya. Kota Bang. Palembang tuh Kak. Iya. Apa namanya? Radio di Palembang banyak Masih yang banyak. yang legal. Oh, yang legal banyak. Kalau justru malah kalau dulu banyak yang ilegal ya. Oh, oke. Radio anak kampus segala macam. Iya, benar. Nah, itulah tadi dihubungkan dengan Balmon. Balai Monitor itu pasti ketahuan. Makanya kalau bicara kreativitas justru yang dulu lebih kreatif lagi kan, banyak radio-radio ilegal. Tapi sekarang dengan adanya platform kayak Spotify, kemudian Iya. ada YouTube, podcast, apa sih ilegal? Toh kita bisa buat Betul. secara legal, tidak perlu lagi ini dan juga pangsa pasarnya lebih banyak. Iya. Nah, maka dari itu sekarang nih kalau diomongkan yang ilegal tuh kayaknya sudah ada kati lagi karena ya mending yang legal kan sudah ada. kayak Karena gitu. gini Kak, dulu tuh entah dulu sampai Di era sekarang Cik juga Didi ya? kan nyari frekuensi tuh agak susah loh. Susah, ya. Mesti Sama. ada radio yang apa ya? Kalau Collabs dulu collab, lah kayak Kalau Kita sekarang beli. untuk khusus Palembang sudah full untuk gelombang radio. Jadi tidak ada lagi kalau nak daftar baru tidak bisa. Oke. Bisa kita buat radio baru, jingo siapa radio sakitnya? Radio Cara Najwa. kembaran pers kan, Radio ya sekarang. lah di UGD kan datangi kan, ahli warisnya mana? Beli, Ya, benar. langsung ganti nama itu bisa. Makanya Betul. tiba-tiba langsung ada, itu bisa radio baru. Sebenarnya bukan radio baru, dia radio beli frekuensi, bahasa awamnya beli channel ya, beli channel. Ganti terus nama. Tetap kalau pajak segala macam, Nama lama. nama yang lama, namanya di branding yang di itu yang beda. Oh, station call nyobain mungkin Iya, beda ya. bener. Oh kan Betul. sekarang kan orang sudah agak jarang dengar radio Iya. di rumah, di kamar. Iya. Cuma Iya. di mobil baik Cak Kebanyakan Didi di ya. mobil. Cak Iya. Didi kan ada 10 mobil. Iya, iya, iya. 10 frekuensi loh. Iya, iya. Iya, iya, iya. Showroom apa? Mohon maaf. Jual Iya, beli iya, jual mobil beli mobil bekas. Bukan tarian tadi, tarian yang gagal bayar tadi. Mobil Argo 700-an dengar Okan. Oh, cak mana klaksonnya bang? Tintin. Jadi gitu kan, Okan pada waktu Penyiar radio lama. Iya benar. dulu kan sangat gampang nih nyari penyiar. Iya, Dalam iya. artian peminatnya banyak. Iya. Entah itu dia punya Betul. punya skill Iya. atau dia ada Punya kemauan, penampilan. Iya. dan lain sebagainya. Nah sekarang susah ada sih nyari penyiar. Ya, kalau dulu kan, tapi justru kalau dulu yang susah itu untuk jadi penyiarnya. Kalau si stasiun radio gampang. Ya. Kalau dulu yang mungkin ya masih zaman-zamannya Iya. Kak Didi, kalau udah ada famous person Iya. itu udah bisa jadi penyiar. Betul. Zaman kami dulu. Misalnya dia mantan
Putri Sumsel, Iya. atau Bujang Gadis yang dulu majalah Aneka misalnya itu cepet tuh. Atau di atlet. Atlet, Iya, nah itu cepet. Gitu. Oh, dari zaman dulu Cak itu berarti. Memang. Iya, sebenarnya. itu, Cak. Kalau di Didu tuh ngapa cepet itu yang Iya, iya, iya. personal apa tadi Iya. kan? Eh. Nah itu karena anak Ung Kayo. Oh, iya, iya, iya. Langsung Dari dulu ya. OKL Ada ya. privilege. Bang Edo. Iya. Ada privilege. Sekarang terbalik. Terbalik, Sekarang ya? terbalik. Si stasiun radionya susah nyari penyiar. Iya. Uang-uang yang tadi tanda kutip akhirnya yang anak-anak mahasiswa ada pada nganggur, aku jadi penyiar deh. Iya. Nah, tanpa ya boro-boro ini ya, maksudnya itu dengan audisi yang ketat. Iya. Dia udah di audisi pun susah nyari uang yang pengen Iya. tertarik di dunia radio. Makanya akhirnya kau galak, ya sudah. So, kata Didi tadi yang OBB yang kalau di radio nganggur ya sudah kau ngisi daripada kosong. Sakitnya penyiarnya tuh sedikit. Ya, Oke. gitu. Makanya sebenarnya sejujurnya ya tadi konteksnya sebenarnya susah sih. Itu tugas dari kita organisasi Bener. kita ini Iya. kan. Jadi kalau sekarang lihatnya maaf ya asal yang penting Oh, Trax kemarin asal. bukan. Oh, iya. iya. Bukan Beda, begitu. kan beda era. Bukan juga, era bener. beda. Oh, Mas Dul, jangan terlalu jujur. Nah, maksudnya sekarang itu Halo jadi- Mas Didot. Iya, jadi pada akhirnya sekarang itu banyak 100% tadi. Iya, jadi banyak yang sekarang tuh akhirnya asal tadi benar. Yang akhirnya ya cuma comot-comot ya, cuma lihat dari si statusnya tadi misalnya. Oh, Altiara MC tarik, tidak peduli dia baca ngomong apa. Dia tarik dulu, ya kan? Oh, dia selebgram. Tarik, Betul. yang penting bisa ini dulu, Nas. Narik Nah, masa dulu. Bener, nah kualitinya itu yang memang susah. Betul. Jadi penyiarnya itu yang susah. Makanya sebenarnya tujuan persiapan itu kita pengen juga edukasi nih sebenarnya ke radio-radio. Sebenarnya jadi penyiar radio itu memang harus ada beberapa poin tertentu yang harus dicukupi gitu kan. Ada standar-standarnya. Training juga Iya. kan ya. Nggak Kenapa bisa. tidak seperti dulu ya kita dapat penyiar sekarang ini yang punya track record dia finalis Putri Sumsel yang Yang bagus-bagus iya, pokoknya bibit-bibit bobotnya itu oke. Nah sekarang ini aku dengar adalah satu Iya. radio. Ini siapa sih? Maaf Iya, nih, iya. aku tahu dia seorang Banci Tawaria. kok ini diterima gitu loh. Maksud aku tuh dari lingkungan dia eksternal, internal juga udah bagus kok dinaikkan jadi penyiar gitu loh. Itu yang disalahkan adalah radionya dong. Ya. Harusnya. Makanya memang sebenarnya adalah ya mungkin memang ada beberapa hal yang membuat yang kayak itu bisa ditarik, mungkin yang sebasingan ditarik kan. Memang pertama mungkin dari internal radionya kayak itu kan, atau Iya. mungkin dari ya tadi konsepnya adalah yang penting dia ini seru langsung tarik baik, Iya. padahal tanpa proses apapun kayak itu. Nah makanya sekali lagi persiar ini adalah untuk harapannya ya mungkin karena sudah ada penyiar-penyiarnya, kita pengen si penyiar ini lebih baik sebenarnya. Sekaligus kita juga pengen ada konsolidasi juga dengan si pemilik-pemilik radio juga. Iya. Makanya sebenarnya bukan untuk menyaingi tapi untuk kasih saran juga. Sinergi Lah cah itu. Kalau ayo radio swasta ataupun yang juga yang publik juga, kalau nyari penyiar itu tidak bisa sebasing-basingan. Oke, misalnya ada sesuatu yang diembek, tapi kan tetap harus melalui proses tertentu. Iya. Ya kan, mulai dari tidak cuma modal so itu say. Nah, ketika di on mic ngomongnya susah. Terus mungkin berdua di situ dionya diem baik segala macam. Nah, itu Betul. yang memang agak susah yang pengen kita edukasi. Sebenarnya kadang-kadang gatel ya. Iya. Kalau kita lagi dengar di radio, ya Okan pun juga kalau lagi di radio, di mobil misalnya entah nebeng mobil mahal Bang Didi kan atau apa, Betul. ya jadi pendengar. Iya, Cuma iya. kadang kadang kesel ya kita tuh cak, ngomong apa dia nih bla bla Iya, bla, iya, bla. langsung mati ke. Langsung ganti cak itu Karena kan. Iya. PD-nya sudah urusannya, sudah kau ngomong basing deh, Nah, yang penting seru. Nah itu. Karena dia sudah tidak bisa lagi di teknik ini tidak baca, ya sudahlah. Berarti sekarang kebanyakan radio tidak ada lagi yang training Cak itu. Masih Training ngomong. secara ini masih ya, tapi tidak seketat Iya. Dulu. Kalau dulu kan yang kataku tadi 3 bulan pun belum tentu dia Iya. bisa langsung Iya. siaran. Betul. Karena belum kan- bilang Makanya pas dia segala ngomong 3 macam. bulan mau mea banget deh. Iya. Tidak sih, Karena kan- sebenarnya Mea ya. Kalau 7 bulan Iya. Aku 6 bulan. Lah, bukan kalau belum 9 bulan lam lahir ke. Iya, benar. Oke lah. Iya iya iya. 3 bulan setengah lah ya misalnya. Tapi emang bener secara simbolis training bener, tapi secara proses yang itu sebenarnya prosesnya yang ya
kita kan kalau aku zaman waktu kita sama Cak di radio dulu, skrip dulu, abis skrip dulu ngomong pakai skrip, abis itu ditinggal, abis itu speed and power di waktu itu, terus itu iklan, abis itu iklan itu duet, siaran duet, abis siaran duet mixing, kena kato pula. Kalau salah langsung digaris. Iya, aku ingat waktu mixing dulu ada partner Sikonya, Lupa matiin. diomongi sama yang training waktu itu. Kok nih siaran apa jual sayur? Nah, waktu lah ngedrop lagi training gitu. Makanya jadi ya maksudnya proses itu dan aku total seingat aku ya benar itu pun 7-8 bulan pun siaran masih training gitu loh. Masih Jadi training. memang Tapi siaran aku lemak kan makanan bawa terus. lemah kalau kita kan bisa ganti aku bayar kamu 10.000. Dulu langsung lah duit. Tapi Ya, iya. itu sih. add value-nya kalau dulu yang namanya penyiar itu dia batu loncatannya dia nak nyari kerja apa tuh ada privilege juga ya. Karena dia dianggap minimal uang yang pintar. Karena tidak ada sebasingan karena sudah melalui training. Betul. Dan juga setanda kutip mungkin tidak ada pintar-pintar dia masih dianggap lebih pintar dari pendengar. Karena dia Karena pintar ngomong multitasking. tadi. Karena pintar ngomong dan juga multitasking. Karena dulu zaman kita tidak tahu zaman Iya, makanya iya. kalau dulu kami manoin dengerin musik terus dan ini tangan Mixing. main, ini Mixing. main, laptop main, kemudian kaki nih sip dikit main juga. Jadi semua organ tubuh tuh main. Kalau sekarang kan kalau dia famous person atau selebgram, yang penting kau datang, jam 9 mulai acara, 9 kurang seperempat kau datang, kau ngomong deh, segala macam mixing, segala macam sudah di Operator. Operator. Jadi dia tidak ada multitasking. Baik, Oh, itu seru kan? Nah, Seru. itu tadi mungkin ada bakat jadi penyiar radio ini untuk teman-teman atau juga penonton yang lagi nonton pagi ini, ya ngapain tidak gabung di organisasi mereka, Iya, di karena- training, jadi membentuk penyiar yang berkualitas. Betul, karena Cak Didi dan juga Cak Altiara juga mantan penyiar radio. Oh, dan jiwa radio itu masih ada. Jangan kemana-mana, Halo Palembang bakal balik lagi setelah kok ini. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah ini segmen terakhir kita. Duh, udah. Bersama- Kita nih sampai pada asar. Oh jangan Cek Didi, Iya. itu penyiar radio Oh, biasanya iya. 4 jam, kita sejam bae. Tapi Jadi- samo. Akhirnya samo. Samo. Honornya. Tidak, besar kami. Kalau Kak, kita juga bahas soal Honor. honor ya. Iya. Honor masih cara apa? Belum baru. Ditangani juga oleh Persiari soal gaji penyiar ini kan kadang ada, kadang tidak. Nah, makanya sebenarnya salah satu Jangan iya sebenarnya ya kita tahu lah ya. Iya. Sebenarnya kalau ini masalahnya adalah hadir juga Persiari, sebenarnya kita pengen juga edukasi kayak ini. Memang kita tidak dipungkiri kalau industri radio di Palembang itu kan kalau aku bilang secara pribadi ya, Iya. itu belum ke arah profesional. Industri. Cuma beberapa radio baik Iya. mungkin dan bisa dibilang masih menerapkan konsep keluarga ya, Kekeluargaan, kayak ini ya. Kekeluargaan. Ngerti kan kayak Cek ya kalau kita kekeluargaan Kekeluargaan, kan. iya, ya. iya, iya, iya. Banyak lah janji-janji segala macam kayak itu. Nah, harapannya adalah kayak ini dengan ada Persiari. Pertama, kita pengen meningkatkan kualitas penyiarnya dulu. Iya. Kalau kualitas penyiarnya oke, berarti kan bisa banget nih kalau dia akan dibayar dengan selayaknya. Contohnya Cek itu. Jadi misalnya kalau penyiarnya oke nih segala macam bla 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 ketika dia akan masuk sebuah radio kan dia pasti akan nego salary juga kayak gitu ya. Termasuk sejujurnya karena akan dia juga karena waktu teks tuh langsung nego juga salah satunya. Jadi dengan kualitasnya oke, dengan ya ada harganya gitu kan dengan layak dibayar cak itu. Nah, tapi memang kita memang itu balik ke radio masing-masing sebenarnya. Kan radio itu kan tidak galau-galaunya yang duit banyak segala macam dan doyo cak itu juga. Sebenarnya kita balik ke radio juga, tapi tadi dengan harapannya kita akan naik ke kualitas individunya dulu. Karena ini kan jadi masalah sebenarnya. Kenapa penyiar sekarang itu kan ya tadi Cak Didi cerita kita waktu off air tadi kan ya banyak yang udah oke. Ya Cak mana nak oke kalau penyiarnya juga udah bagus ya otomatis radio juga udah naik dan otomatis industrinya jalan di tempat. Nah, itu sih kalau menurut Okan ya. Oke. Gitu ya. Kalau menurut Ya, secara standarisasi dewek kan kita tuh kalau sekarang nih ada nih beberapa radio. Kau radio mana?
radio itu, oh berarti kau ini nyari pengalaman baik ya di situ. Nah, iya. ada radio tertentu, oh berarti kau ini nyari duitnya. Nah, itu karena memang Flex banget. balik-balik ke stasiun radionya masing-masing. Nah, kita berharap ada standarisasi setelah kita dengan meningkatkan dengan misalnya masuk di persiari ini, kan otomatis nih ada pelatihan, ada edukasi supaya value dari si Penyiar. DW itu tuh naik, terupgrade. Yang Betul. sudah senior lebih hebat lagi kayak itu. Betul. Jadi semakin value kita naik ya kita juga jangan mau dibayar murah dong. Benar. Dan Iya juga dong. tujuannya adalah ketika value dia naik, kualitasnya oke, dia kan dari penyiar radio ini biasanya nyebar kan, kayak puncak pohon kan, kanan kiri ada jadi MC. Itu sebenarnya tujuan utama kalau misalnya naik Bener. di ini ya, Cek. Yes. Nah itu penyiar radio. maksudnya. Iya. Jadi ketika value-nya sudah ada nih, cara Cak Didi kan, kita tahu Cak Didi penyiar kondang segala macam. Ya kan MC ini kayaknya pasti besar budgetnya, ya kan? Iya, Terus iya, juga yang lain-lain. Nah itu, jadi harapannya Cak itu sebenarnya. Oke. Bukan terbalik, Kak Didi. Bukan sebaliknya. Bukan memang. sebaliknya, misalnya nih ada beberapa ketakutan dari owner misalnya. Oi, kamu nih persiari, ndak do make apa komunitas di Lanyaroi, kamu nih kayak nak untuk gaji. Tidak, justru sebaliknya dengan adanya persiari itu bisa membantu. Itu tadi dengan kalau value kita naik, otomatis si penyiarnya naik. Stasiun radionya juga pasti akan naik kan secara langsung kualitasnya seperti itu. Benar. Betul. Biasanya sih Kak kalau sudah jadi penyiar radio, Ah. misalnya penyiar radio ini bawahnya MC. Ya. Gara-gara penyiar radio, kita Iya. MC jadi dibayar mahal. Iya, ada Seperti itu. embel-embelnya itu loh. Iya. Iya, kan sejak dulu kan pasti percaya lah kalau misalnya uang yang memang paham di dunia Iya. apa istilahnya dunia Industri kayak kreatif. kayak ini pasti akan ditanya, oh Cak Didi penyiar radio ya? Pasti Cak itu. Pasti. Mungkin tidak. Iya. Saya kan, iya aku penyiar radio ini misalnya, itu mempengaruhi sebenarnya. Benar. Oh, wajar. Makanya kalau cuma MC tok, maaf nih, biasanya agak Rate-nya agak beda. beda. Iya, dengan yang ada Background. background penyiar Background. radio. Ketika Yes. Didi memperkenalkan diri, siapa nih? Didi Valdian. Oh, siapa nih? Didi Pal TV. Oh, beda. Iya. Harganya Harganya beda. beda. Tapi bener loh Kak, kalau imbasnya tadi, Iya. imbas kita di dunia radio, wah Iya. bagus nih dulunya. Iya. Ketika saya buka WO, Ya, orang tahu kan. WO-nya Didi mahal. Iya, Kayak gitu. Tapi masih sesuai dengan kualitas. Brandingnya Positif, ya. Brandingnya kan. Positif. Jadi Ya, personal brandingnya tuh branding. keren. Iya. Seperti Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya milenial juga nak masuk radio, jangan lihat dari itunya, tapi Oh, lihat iya. dari impact-nya. Kayak cewek bener Kayak cewek bener aja. Jadi sekali lagi ya kalau impact-nya itu yang Luar akan biasa. everlasting. Sejujurnya. Makanya balik lagi kita bukan ngomong masalah ngebeda ke zaman. Makanya yang dulu-dulu kenapa masih eksistensinya masih ada? Karena quality. Betul. Ya, kita tahu dulu ya termasuk ada Cak Didi, ada dulu Bang Kinoy sampai detik ini. Bahkan ya kalau kan, narik segala lagi macam. agak ke Iya. atas, itu kalau ada yang kenal dengan Bang Yus Berlin misalnya kan, MC. Oh, Yus Berlin yang Anugraha yuk. Orang Yus tuh Berlin. walaupun nggak pernah lihat ini begitu. Oh, ini toh Bang Yus Berlin. Orangnya, betul. iya. Jadi Bang, Tahu. ini MC. Tahu. Iya, atau yang program ulang tahun dari LCBS. Betul. Edi. Bang Edi. Bang Edi. Itu kan orang tuh sampai detik ini masih Zaman tahu. dulu. Iya Dia kan? masih manggil Bang Edi, Nah, walaupun ternyata sudah kayak kakek. Kakek-kakek. misalnya, Iya. Betul, Jadi betul. impact itu yang luar biasa. Memang sebenarnya. beda zaman ya, Cek Altiara bingung dari tadi. Tapi salah Cuman taunya satunya- Cek Didi yang paling salah senior. satu hal positif di radio sama dengan radio khususnya dengan TV itu orang tuh tidak pernah jadi tua. Selalu Salah muda satunya terus. tuh Bang Edi tadi. Iya. Selalu dipanggil Bang Edi. Padahal sudah kakek-kakek kan gitu. Oke, nah Kak, tugas kita ini agak berat loh sekarang ya, Iya. persiari ini. Karena apa? Karena kan semakin lama radio ini semakin Matahari tenggelam tadi kan. turun terus pendengar, peminat Penyiar. pengen jadi penyiarnya. Nah, tugas Iya. kita cak mana nih Iya. ke depannya? Oke, kalau dari plan sekarang sih memang pertama adalah kami pasti harus menggandeng pemerintah setempat dulu. Ini yang memang sebenarnya ya kan harus ada konsolidasi juga antara si persiarin dengan setempat. Karena kenapa? Karena salah satunya gini, kalau jadinya kan gini, kalau misalnya kita nggak disupport juga sama pemerintah setempat, ya sama aja bohong. Pasti organisasi kita pun akan turun juga gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kayak gini. Adanya persiari ini kan sebenarnya ada jadi nilai plus juga buat pemerintah kita gitu kan, kayak Palembang. Palembang Iya. ini dengan adanya kita konsolidasi, jadi kan gini, penyiar itu akan tetap balik down to earth ke lokasi kita Palembang. Jadi maksudnya gini, ketika siaran kita ngebahas lokal Palembang tuh harus ada.
gitu. Berarti harus kaitkan dengan informasi tentang Palembang, ada unsur lokal Palembang juga siaran segala macam. Ditambah juga ada P3 SPS juga segala macam. Nah, jadi memang sekarang ini ya memang sangat berat Cak Didi, memang tidak nyalakan nyawa. Makanya sekarang ini mungkin kita awali dari pribadi dewek dulu. Cak Okan siaran mungkin harus menerapkan yang tadi kita bilang, Kak Andy juga segala macam. Nah, tapi emang sekarang ini kita sosialisasi dulu sih yang paling utama memang. Jadi kita kenalan dulu segala macam sambil kita ya kasih tahu apa yang pengen kita lakukan kayak itu sih. Jadi memang ya ini pun kita kadang sambil geleng-geleng lihat oh iya dengan kondisi radio sekarang ini berat nian. Makanya kita pun juga ya di pusat pun juga sebenarnya cari-cari cara sih bagaimana tetap biar eksistensinya berjalan. Tapi kalau Kak Edi tambahannya cuman Kak? Ya kalau diomongin berat memang. Karena apa? Karena memang sudah bukan zamannya, beda zaman. Iya, kalau beda dulu zaman. orang denger radio itu bahkan lu pengen mengeluh kan, pengen nah ini. Kalau sekarang kita jual pun ada iklan, apalagi iklan. Kalau dulu berlomba-lomba orang pengen iklan. Kalau sekarang kami juga sudah bisa dewek. Tapi dari situ jangan sampai laju apatis ya. Itu tadi pentingnya tadi peran dari Pentahelix juga. Ini pemerintah, pelaku bisnis, ada awareness-nya. Kalau ini memang ngerasa, apalagi balik-balik ke penyiar. Kalau penyiarnya ngerasa ini memang sangat berguna, minimal untuk dirinya dewek. Itu tadi berangkat dari diri sendiri dulu. Kalau embel-embelnya bagus kan, akhirnya kan bakal jadi naik juga. Maka dari itu, ya kita tadi balik-balik tinggal ke legacy. Iya. Apa yang bisa kita tinggalkan minimal walaupun tidak berhasil zaman kita, tujuannya zaman setelah kita pun mudah-mudahan persiaran ini bisa. Iya, dulu tuh terasanya sih di jalan-jalan ada Obi Pen dari radio Iya. A, radio B, event A, event B, iya, daerah. benar. Sekarang udah sangat sepi. Karena sudah ada Kontribusinya rombongan udah Didi AT tadi. lagi ya? Event organizer, wedding Kak organizer. Okan, kalau Iya, di iya. Trax tidak ada lagi Cak itu yang apa namanya kerjasama Cak itu. Kalau di Trax masih, ya di radio pun lain juga masih ada tetap kerjasama. Cuma Event-event Aku Cak tuh itu. sering denger Okan nih, Track FM Siko-Siko Radio di Palembang. memang- bukan, Oh. beda ya tagline. Trax Salah. FM kami yang berdandu di Palembang. Iya. Tapi emang ya mungkin kalau udah banyak event organizer juga. Nah tapi ini juga sama, kalau dulu kan acara apapun itu pasti ngundang radio. Ya. Iya. Cuma Gandeng, sayang gandeng. begandeng radio maksud untuk media partner. Cuma sayangnya banyak yang IO sekarang yang menganggap oh masih ada yang radio segala macam. Nah itu sebenarnya Itu pasti IO baru Walat sih. ya, Iya, walat ya. Padahal dia makanya- dari radio ya. Nah, makanya sebenarnya baik lagi adalah jadi jangan salah loh, pengen kasih tahu aja legacy radio itu luar biasa. Iya, Kita betul. merdeka itu salah satu, bukan salah satu ya. Kita Iya. merdeka itu disebarkan pertama kali lewat Propagandanya radio. lewat radio. Betul. Lewat radio. Maka dari itu makanya nanti kan 11 September kan ada hari radio nasional kan. Iya. dari Undanglah Radio kita-kita. Indonesia, Iya, boleh. alumni- Jadi alumni memang ini. jadi legacy radio itu jangan salah loh. Makanya bilang impact-nya jadi gini. Orang itu lebih suka mendengarkan. Apa namanya? Kadang kita kalau lagi nongkrong tuh ngopi pasti terdengarkan cerita uang dan kita dengeri pasti. Iya. Iya. Jadi memang dari sekian banyak makanya radio itu apa namanya audio yang kalau kita tempat cerita segala macam pasti didengarkan. Iya. Nah jadi impact yang kayak itu tuh kita pengen dari mendengarkan orang jadi ngeh gitu. Jadi legasi itu sih yang pengen Iya. kita pengen kasih tahu kalau radio itu ya masih ada sampai dengan detik ini dan Baik. hasilnya kayak ini kayak Cek Didi, Cek Altiara yang udah MC yang kita tahu wah 5 juta minimal MC 10 juta kan. Iya. Ini Segala puluhan macam. juta. Nah itu jadi Dalam memang mimpi tapi. radio itu impactnya luar biasa Iya. banget gitu sih pengennya. Oke, Kak Endi boleh. Sekarang kita segmen terakhir ini himbauannya kepada pemirsa Halo Palembang. Silakan, Kak. Ini untuk yang generasi muda ya yang pengen juga berkarir ataupun pengen mencoba untuk jadi masuk di dunia broadcasting. Sebagai informasi memang saat ini radio lagi matahari terbenam, tapi jangan berharap jadi kaya dari penyiar radio, tapi impact-nya lah yang bisa bikin kaya. Iya. Itu dia. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Endi Ruskan. Ini selaku Humas Persiari Sumatera Selatan. Iya. Mudah-mudahan kayak kita ada waktu, Siap. ada event, saling bergandengan dan radio semakin banyak Iya. lagi peminatnya. Amin. Betul. Amin, Dan terima amin, kasih amin. juga Okan Gembul, Siap, siap. ini Sekretaris Jenderal DPW
Persiari Sumsel sudah datang ke sini, sekaligus penyiar terhits ya dari tahun 2008. Betul. Dan mudah-mudahan untuk pemirsa yang tadi sudah jelasnya kita selama 1 jam ke belakang tadi sudah ngebahas soal dunia peradioan di Sumatera Selatan. Ya? Betul Nian, itu dia tadi pemirsa yang ada di rumah sudah kita saksikan, dan terima kasih untuk yang sudah nonton hari ini. Terus saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di PAL TV. Memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.